Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam untuk masyarakat se-Indonesia. Saya Nurunisa Hafel, mahasiswi semester 5, jurusan Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Ternate. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuat seakan tak berdaya, karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19. New normal atau tatanan kehidupan baru adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Tentunya, kita ingin kembali bisa bekerja, belajar, dan bersosialisasi atau aktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Protokol kesehatan di masa new normal ini, kita diwajibkan untuk selalu menggunakan masker, membawa tisu atau sapu tangan, serta hand sanitizer, dan senantiasa melakukan physical distancing atau jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan lupa untuk mencuci tangan sesering mungkin, paling tidak 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer berbasis alkohol. Lalu, di mana kita bisa menyesuaikan kebiasaan baru? Kita dituntut untuk mampu beradaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum, seperti terminal, pasar, dan mal. Kemudian, apalagi yang perlu kita lakukan di masa new normal ini? Berikut skenario new normal di fasilitas dan tempat di luar rumah. Yang pertama, dimanapun tempat dan ruangan, hindari menyentuh pintu atau pegang dengan tangan secara langsung. Yang kedua, di tempat kerja dan sekolah selalu jaga kebersihan. Yang ketiga, hindari pertemuan sosial. Yang keempat, bekerja dan belajarlah dari rumah bila Anda sakit. Yang kelima, lembaga pendidikan wajib menerapkan penyesuaian dan pengaturan jadwal belajar. Yang keenam, di tempat ibadah, kurangi jumlah jamaah dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jumlah jamaah dibatasi untuk mencegah terjadinya kerumunan. Selanjutnya adalah, setelah berpergian, jangan lupa untuk selalu membersihkan diri sebelum bercengkrama dengan keluarga. 1. Melepas alas kaki. 2. Buang sampah pada tempatnya. 3. Sebelum menyentuh apapun dalam rumah, jangan lupa untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. 4. Lepas pakaian dan segeralah untuk dicuci. 5. Kemudian, segera mandi dan membersihkan diri. Dan yang tak kalah penting adalah saat berbelanja, utamakan bahan pangan dan jajanan yang dalam kondisi yang terbungkus. Selanjutnya, gunakan hand sanitizer ketika membayar atau menerima uang. Cukup mudah bukan? Intinya adalah harus selalu berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ingat untuk tetap jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi,
dan jangan lupa untuk olahraga secara rutin dan teratur. Dan ikuti anjuran dan arahan dari pemerintah. Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif, agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Nah, sudah saatnya nih menjadi pelopor adaptasi kebiasaan baru. Sekian dari saya, Nurunisa Hafel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.